Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meng-share informasi terkait tentang guru honorer, ya, yaitu guru honorer boleh mendaftar P3K 2021 di daerah lain. Nah, benar nggak sih? Nah, oke teman-teman, sebelum kita lihat informasinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat informasinya. Informasi ini dikutip dari jpnn.com, Jakarta. Pendaftaran CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja telah dibuka, yaitu pada 30 Juni 2021 sampai dengan 21 Juli 2021. Nah, ini udah dibuka ya teman-teman ya, udah mulai melakukan pendaftaran dari sekarang. Jika dalam rekrutmen P3K 2019, honorer K2 hanya bisa mendaftar di daerahnya sendiri, sehingga mengakibatkan banyak yang tidak bisa mendaftar karena daerahnya tidak membuka rekrutmen. Nah, teman-teman, jadi tahun yang lalu ya, ini P3K yang pertama sekali, yaitu di tahun 2019, itu yang direkrut adalah K2. Jadi pada saat pengrekrutan K2 itu bisa di suatu daerah itu nggak dibuka pendaftarannya, maka dia nggak boleh mengikuti di daerah lain. Gitu, harus ikuti daerahnya sendiri. Kalau misalkan nggak buka, berarti nggak boleh ikut. Ini untuk tahun 2019, 2 tahun yang lalu ya teman-teman, dan udah banyak itu P3K yang lulus dan sudah mengajar. Kemudian, nah, tahun ini pemerintah mengubah mekanisme tersebut sehingga membuka peluang lebih banyak untuk honorer. Nah, bagaimana kita lihat ya, kebijakannya pemerintah itu memikirkan juga keadaan honorer. Karena ada juga di suatu wilayah, di suatu daerah itu ada yang nggak dibukanya rekrutmen gitu, tidak dibukanya itu P3K, nggak ada. Jurusan yang dia itu, yang linear dengan dia itu nggak ada di daerahnya, maka dia berpeluang untuk bisa untuk mengambil di daerah lain teman-teman. Makanya teman-teman yang honor di wilayahnya sendiri nggak dibuka pendaftaran, boleh cari link-link di daerah lain yang terdekat dengan domisilinya. Kemudian Mas Menteri Nadiem Makarim beberapa kali sudah menyampaikan kebijakan pemerintah dalam rekrutmen guru P3K 2021. Salah satunya terkait pendaftaran, kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbud, Iwan Syahril pada Senin 3 Mei 2021. Nah, berarti ini teman-teman dari tanggal 3 Mei ya teman-teman, berarti sudah dari jauh-jauh hari sudah dikatakan bahwasanya guru P3K, guru honorer boleh mengikuti seleksi di daerah lain. Nah, dia menyebutkan rekrutmen guru P3K ini terbuka untuk seluruh guru honorer tanpa batasan usia, baik itu tua, muda, udah lama honorer, baru honorer, itu semuanya sama. Ya, kemudian tidak ada perbedaan antara guru honorer tua, muda, sekolah negeri maupun swasta, semuanya bisa ikut selama memenuhi persyaratan. Makanya teman-teman itu penuhi dulu persyaratannya, apa yang diminta itu lengkapi. Nah, biasanya kalau guru honorer itu kita penting data kita terdata di Dapodik. Kemudian kalau misalkan kita udah terdata di Dapodik, maka kita boleh mengikuti seleksi ataupun boleh mengikuti pendaftaran untuk mengikuti P3K. Namun kalau misalkan kita nggak terdata di Dapodik, kita itu punya serdik, sertifikat pendidik. Nah, itu pun kalau misalkan kita nggak honor, kita punya serdik, kita boleh. Kemudian guru swasta, guru negeri itu sama-sama dibolehkan. Semua datanya itu ada di Dapodik, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi dimudahkan, ya. Dan ini adalah peluang besar untuk guru honorer karena yang direkrut itu
1 juta ya, 1 juta guru honorer. Walaupun instansi daerah itu hanya mencapai 700-an ribu kalau saya nggak salah, itu hanya memenuhi itu. Jadi kuota yang diberikan itu sangat banyak dan peluangnya juga sangat besar. Karena apa? Karena kita boleh mengikuti 3 kali seleksi, teman-teman. Jadi kalau 3 kali seleksi, ikut seleksi pertama kita gagal, kita boleh mengikuti seleksi yang kedua. Kemudian kalau gagal lagi kita boleh mengikuti seleksi yang ketiga sampai batas 3 kali, teman-teman. Nah, jadi semoga 3 kali kesempatan itu memiliki salah satu kesempatan untuk kita itu bisa menjadi guru P3K. Makanya jangan putus asa, terus belajar ya, teman-teman. Mas Menteri sampaikan rekrutmen guru P3K tidak lagi dibedakan mana honorer K2, non-kategori. Nah, ini lebih bagus lagi, teman-teman. Jadi nggak ada yang spesial. Jadi sama, baik itu guru honorer K2 maupun guru non-kategori. Jadi disamakan. Nah, jadi nggak ada perbedaan. Jadi sama-sama honorer statusnya. Semuanya bisa mendaftar karena formasinya banyak, ucapnya. Kebijakan lainnya, lanjut Iwal, guru honorer yang di daerahnya tidak membuka rekrutmen P3K bisa mendaftar di daerah lain. Ini seperti model rekrutmen CPNS yang bisa memilih daerah walaupun berbeda dengan domisili. Nah, ini kan udah ada kebijakan yang sangat meringankan ya, teman-teman. Jadi ini prosedurnya udah hampir macam seleksi CPNS ya. Jadi kita boleh mendaftar di mana saja ya. Di mana saja walaupun berbeda dengan domisili kita. Nah, kalau dulu P3K ini sangat harus sesuai dengan di mana kita honor, sesuai dengan domisili kita gitu, teman-teman. Jadi sangat berbeda ya. Jadi peluangnya ini sangat besar, teman-teman, di rekrutmen P3K 2021. Oleh karena itu manfaatkanlah sebaik-baiknya, teman-teman. Kemudian Kemendikbudristek juga memberikan kebijakan bagi guru honorer yang lulus passing grade tetapi formasinya terbatas, bisa menggunakan nilainya untuk rekrutmen tahun berikutnya. Jadi nggak usah sedih, ucapnya. Jadi bagi guru honorer yang lulus passing grade, jadi ada passing grade-nya. Jadi teman-teman bisa lihat itu di video saya sebelumnya, itu passing grade untuk P3K. Jadi kalau misalkannya itu formasinya itu terbatas, itu bisa menggunakan nilainya itu untuk mengikuti seleksi tahun depan, teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi nggak usah sedih. Jadi itu semua dimudahkan ya. Jadi itulah walaupun nggak ada pengangkatan 100% menjadi PNS, ini juga merupakan peluang emas ya. Karena guru honorer di Indonesia sangat banyak. Jadi pemerintah mengambil kesimpulan untuk mem-P3-kan semua guru honorer dengan cara mengikuti seleksi P3K. Dia menegaskan Kemendikbudristek berupaya keras untuk menumbuhkan semangat belajar guru honorer. Mereka harus yakin dan percaya diri agar ketika tes P3K bisa lulus. Pemerintah, kata Iwal, sangat ingin menyelesaikan masalah guru honorer, tetapi kualitas tetap dijaga. Nah, seperti yang kita katakan tadi, jadi pemerintah ingin mengangkat guru honorer, ya, namun tidak di PNS kan, yaitu di P3K kan. Nah, ini juga menjadi ASN, anaknya pemerintah, itu sama saja, ya. Nah, jadi begitu, teman-teman. Makanya untuk proses menjadi ASN itu dibutuhkannya seleksi, baik itu CPNS maupun P3K. Jadi dengan adanya seleksi, jadi itu akan bisa melihat bagaimana kualitas dan kuantitas guru-guru tersebut sehingga layak tidak itu menjadi ASN, teman-teman. Jadi nggak boleh asal pengangkatan, jadi harus melalui seleksi. Jelas ya, teman-teman? Kemudian fasilitas guru belajar menghadapi tes P3K diberikan Kemendikbudristek agar 742.000 guru honorer sebagian besarnya bisa lulus. Ayo terus belajar agar bisa lulus tes P3K. Saya yakin semua guru honorer bersemangat untuk meraih status ASN, seru Iwal. Nah, jadi
itulah kebaikannya menteri kita, menteri pendidikan kita itu memberikan fasilitas belajar. Nah, jadi fasilitas belajar yang sudah diberikan kepada kita itu kita manfaatkan. Semua ada ya. Semua pelajaran ada. Nah, jadi itu kita manfaatkan. Itu ada di SIM PKB kita sendiri. Nah, jadi dengan adanya SIM PKB kita itu kita bisa belajar. Dan yang kita belajar itu semuanya materi-materi P3K. Ada tentang pedagogik, ada tentang materi khusus mata pelajaran kita sendiri. Nah, karena seleksi P3K dengan CPNS itu berbeda. Kalau CPNS itu ada SKD dan SKB-nya. Itu kompetensi dasar dan kompetensi bidang. Itu ada 2 kali seleksi. Namun kalau P3K ini dia langsung umum ya, langsung kepada seperti seolah-olah kita terjun lapangan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di P3K itu pertanyaan yang layaknya kita seorang guru. Bagaimana cara kita menangani siswa, bagaimana jika kasusnya seperti ini, itu dalam banyak studi kasusnya. Nah, jadi bagaimana cara kinerja kita gitu. Jadi mencangkup semua di situ. Nah, jadi seperti itu tipe-tipe P3K dan perbedaannya dengan CPNS. Jadi jelas ya teman-teman? Oke, thank you for watching. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan bisa diambil manfaatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.